Karena banyak orang yang cuek-cuek saja. Saya mengerti dan memahami perasaan para kaling dan para pengurus KBG dan DPP. Seringkali dicuekin umat. Giliran umat ada perlu, mereka paksa supaya cepat dilayani. Benar kan? Makanya lebih enak jadi umat daripada jadi pengurus lingkungan, pengurus KBG, apalagi jadi romo. Bukan hanya umat yang omong, bisa jadi pengurus lingkungan juga omong romo, gitu. Mau masuk surga enggak? Kalau Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan itu mencakup dua hal, panggilan di dunia dan panggilan ke akhirat. Di dunia kita dipanggil oleh Allah menjadi murid seperti Yakobus, Yohanes, dan beberapa para penjala ikan yang waktu itu sedang bekerja menjala ikan. Mereka dipanggil untuk menjadi murid. Kalau dalam konteks kematian, karena hari ini kita merayakan misa untuk saudara kita, Ibu Valentina Tina yang telah meninggal 40 hari yang lalu, dan Putri Sylvia Linda yang telah meninggal 1 tahun yang lalu, maka kita bicara tentang panggilan abadi. Dan setiap kali ada orang meninggal, kan kita berdoa untuk saudara kita yang sudah dipanggil. Jadi ada dua panggilan, panggilan di dunia dan panggilan untuk hidup akhirat. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil, semua jenis panggilan ini membutuhkan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu pertobatan? Bukan sekedar berdoa tobat atau mengucapkan doa tobat, tapi terutama membangkitkan kesadaran di dalam diri untuk memahami bahwa hidup itu milik Allah dan anugerah Allah. Maka mari kita menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Itu pertobatan yang paling utama. Saya selalu bilang begini, tobat itu tidak sama dengan kapok. Kalau kapok itu sesuatu yang membuat orang tidak mau melakukannya lagi karena ada efek jera. Tapi kalau tobat, hari ini kita mengaku, besok kita buat lagi dosa yang sama. Nah, memang begitu. Kita berdosa untuk bertobat. Setelah bertobat, kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Itu namanya manusia. Tapi nggak apa-apa. Karena setiap kali tahun kan kita merayakan Natal. Karena memang hidup kita berjalan dalam irama seperti itu. Dirahmati, berdosa. Setelah berdosa, dirahmati. Dan Yesus itu lahir untuk mengadakan penebusan. Kalau dalam bacaan pertama tadi, jelas
surat kepada orang Ibrani berbicara bahwa setelah Yesus melakukan penyucian dari dosa, ia kembali kepada Bapa. Pertanyaan untuk kita, kapan itu Yesus mencuci dosa kita? Kapan Yesus mencuci dosa kita? Jawabannya kapan? Kapan itu? Ada Bapak Kaling sama Bapak Ketua KBG di depan itu. Nah, saat Yesus mencuci itu ketika kita menerima sakramen-sakramen. Kalau kita sakramen baptis itu mencuci kita dari dosa asal yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Jadi melepaskan kita dari dosa asal. Hari Sabtu kemarin saya bilang, tidak cukup dengan dibaptis. Karena yang paling penting setelah dibaptis, bagaimana kita memelihara rahmat itu. Maka kemudian hari Sabtu saya bilang, tidak otomatis setelah dibaptis lalu kita menjadi putra-putri kesayangan Allah. Perlu dirawat rahmat itu dengan berdoa, misa, terima sakramen lain, dan ke gereja. Kenapa? Yesus itu dimaklumkan, engkaulah putra yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan, bukan saat dia dibaptis oleh Yohanes, tapi setelah dia dibaptis, dia berdoa. Saat dia berdoa, burung merpati datang dan ada suara dari langit. Inilah putra yang kukasihi, kepadanyalah hatiku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kita itu berkenan di hati Allah sebagai putra-putri Allah karena kita berdoa. Makanya kemarin saya bilang apa? Jangan setelah dibaptis hilang, tunggu mau nikah, atau terima sakramen, atau bahkan mati, baru Katolik lagi. Jadi kemarin saya bilang jangan jadi Katolik karena ada perlu, tapi kita perlu menjadi Katolik setiap saat. Supaya tidak tunggu mati. Karena pertobatan itu tentang kesadaran untuk selalu kembali kepada Allah. Jadi itu kuncinya. Kemudian pertobatan ini menjadi penting karena kita tidak tahu kapan saat akhir itu datang. Dan kita dalam gereja Katolik itu sangat bagus Bapak Ibu. Sebenarnya seluruh sakramen gereja itu investasi dan persiapan supaya ketika waktu itu datang kita dipanggil ke abadi, kita sudah siap. Maka tadi saya bilang, kapan penyucian itu terjadi? 1. Sakramen baptis sucikan kita dari dosa asal. Setelah dibaptis, Tuhan coba merawat kita dengan sakramen Ekaristi. Makanya saya selalu bilang, misa itu investasi untuk mempersiapkan kita masuk surga. Tapi supaya Ekaristinya itu betul berguna untuk kita, maka perlu sakramen tobat. Dan hanya gereja Katolik yang punya sakramen tobat. Orang lain tidak punya. Tuh. Kemudian nanti ada terima sakramen lagi. Setelah berdosa waktu muda, nanti kita nikah. Perlu penyucian lagi. Sakramen tobat baru terima sakramen perkawinan. Jangan kawin sementara penuh dengan dosa. Kenapa kemudian sebelum nikah itu ada pengakuan dosa? Supaya cuci dulu. Semua luka lama dan penyakit lama dan kotoran itu disucikan. Supaya terima rahmat sakramen perkawinan itu sebagai sebuah kekayaan untuk merawat hidup perkawinan. Nanti setelah kita kawin berdosa lagi, akan ada sakramen tobat lagi. Nah, saat usia semakin tua, kita kan semakin keropos. Maka dalam gereja Katolik itu apa? Ada perhatian lagi, orang tua itu dikasih komuni, dibawain komuni, kalau sudah agak sekarat dikasih minyak suci. Itu semua proses penyucian supaya kalau mati dengan lega gitu. Dengan sudah dipersiapkan. Jadi jangan main-main dengan komuni orang sakit, komuni orang tua. Itu cara gereja menyucikan mereka supaya dipersiapkan untuk mati. Lagi-lagi cuman gereja Katolik yang punya itu, mempersiapkan orang untuk mati. Maka Bapak Ibu, konsekuensinya jangan abaikan panggilan Tuhan dan suara Tuhan dalam hidup. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Kalau kita dengar dalam Injil, Zebedeus itu orang kaya sebenarnya. Dia punya upahan kan, dicerita di Injil. Dan dia punya anak-anak itu datang pasti sama-sama kerja, lihat. Tapi begitu Yesus bilang, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Mereka lepas semua jala itu, lepas semua itu upahan, ikut Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mempertimbangkan pendapatan?
Yesus punya lapangan kerja nggak nanti di sana? Sementara mereka sudah punya lapangan kerja, sudah punya bisnis gitu. Tapi kenapa mereka tinggalkan? Karena ini panggilan Tuhan. Karena Tuhan pemilik kehidupan. Karena akhirnya kita mati harus kembali kepada Tuhan. Konsekuensi realistisnya begini. Bapak Ibu jangan anggap remeh pengumuman dari gereja untuk ikut misa, terlibat di KBG, terlibat di lingkungan. Jangan abaikan pengumuman dari Kaling, ketua KBG itu panggilan Allah. Karena mereka itu dipanggil untuk menjala manusia. Jangan cuekin. Karena nanti semua pasti sakit dan mati. Kalau kamu sakit, pasti minta Kaling, minta minyak suci gitu. Apalagi kalau mati. Pasti minta Kaling dan KBG untuk merawatkan misa. Kayak sekarang kan lengkap ini Kaling sama ketua KBG. Itu karena tanggung jawab menjala manusia dan menyelamatkan jiwa. Nah tadi saya bilang, kenapa justru misa pertama lingkungan di masa biasa terjadi di lingkungan Santo Yosef Mataram? Kenapa? Dari segi teritori, ini adalah pusat gereja. Ini sebenarnya lingkungan pusat gereja, yang punya gereja. Dan apa artinya? Mestinya orang Mataram harus menjadi contoh untuk orang Cakra Utara. Seperti Erwin mereka itu. Menjadi contoh untuk mereka yang jauh-jauh. Contoh apa? Contoh kesetiaan dalam hidup beriman dan gereja. Bukan contoh tukang protes dalam gereja. Gitu maksudnya. Kenapa? Yusuf ini kan orang yang tidak banyak protes dia ya. Taat saja. Tuhan bilang apa? Iya. Maksudnya, teman-teman lingkungan Santo Yosef, mulai dari pengurus lingkungan, pengurus KBG sampai umat, jangan kamu menjadi yang terdepan, jadi tukang protes, atau provokator, atau apa saja namanya, yang membuat orang itu jauh dari gereja. Kamu itu orang dalam. Paham ya maksudnya ya? Harus jadi contoh untuk mereka yang jauh-jauh. Saya selalu bilang begini kepada orang-orang yang kerja di gereja. Kamu tahu kenapa kamu kerja di pastoran dan gereja? Karena Tuhan melihat awalnya kamu itu tulus dan baik. Dan orang yang kerja di sini orang yang bisa jaga image gereja dan pastoran. Artinya, kalau ada misa, kamu terdepan jadi contoh untuk umat ikut misa. Kalau berdoa, kamu yang terdepan jadi contoh untuk berdoa. Jangan kamu menjadi terdepan yang bawa gosip keluar. Itu kamu punya teladannya apa? Tidak mungkin orang di luar tahu tentang cerita di pastoran kalau kamu tidak cerita. Karena siapa yang lihat? Kecuali ada umat tertentu yang bawa CCTV dari gereja lagi. Karena ada begitu. Jadi dia pantau pastoran itu dari rumah. Kayak polisi aja. Jadi begini, kita bangga menjadi umat lingkungan Santo Yosef Mataram. Dan Tuhan itu menunjukkan kepada kita, dia itu punya cinta pertama kepada kita. Seperti Yosef. Laki-laki yang kepadanya Tuhan punya cinta pertama kan. Jangan bangga dulu laki-laki lain. Yosef itu walaupun cuma pengasuh, tapi cinta pertama Tuhan jatuh pada dia. Karena dia adalah laki-laki yang dianggap bertanggung jawab untuk menjaga Maria dan Yesus. Dan dia lakukan itu. Walaupun tidak tidur dengan Maria, dia tetap bertanggung jawab. Kenapa? Kesetiaan. Ini kata kunci. Kesetiaan pada panggilan hidupnya. Jadi semoga umat Santo Yosef Mataram lebih setia dari umat Cakra Utara. Jangan sampai umat Cakra Utara lebih setia dari umat Santo Yosef Mataram. Begitu ya paling nggak ya? Mataram kan? Oh, Ibu Dice? Mataram. Ada yang di luar Mataram? Suster Cakut ya? Oh, Cakra Utara. Jadi itu Bapak Ibu, Tuhan itu punya cinta pertama untuk kita, makanya pertama misa lingkungan terjadi di sini. Kalau Tuhan sudah punya cinta pertama untuk kita, hendaklah kita harus menjadi orang yang pertama mencintai gereja dan parokia. Karena ini panggilan. Panggilan. Saya selalu bilang, panggilan itu ada yang tertabis, ada yang terbaptis. Kami yang tertabis ini dipanggil untuk melayani sakramen. Para ketua lingkungan, KBG dan pengurusnya dan DPP juga dipanggil sebagai kaum terbaptis. Tapi kita semua adalah orang-orang panggilan Allah untuk memanggil sebanyak mungkin orang
selamat dan bertobat. Jadi besok-besok kamu kalau Pak Kaling atau pengurus KBG pengumuman, jangan cuek-cuek saja. Karena banyak orang yang cuek-cuek saja. Saya mengerti dan memahami perasaan para Kaling dan para pengurus KBG dan DPP. Seringkali dicuekin umat. Giliran umat ada perlu, mereka paksa supaya cepat dilayani. Benar kan? Makanya lebih enak jadi umat daripada jadi pengurus lingkungan, pengurus KBG, apalagi jadi romo. Bukan hanya umat yang omong, bisa jadi pengurus lingkungan juga omong romo, gitu. Mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semoga Tuhan memberkati.